Satu komponen kunci dari desainnya yaitu anonimitas. Halo kabar baik bagi sobat semuanya, Meta Crypto mengadakan event giveaway dengan total hadiah sebesar 2 juta rupiah untuk dibagikan kepada 20 pemenang yang beruntung, masing-masing mendapatkan 100 ribu rupiah. Caranya cukup subscribe dan join Telegram channel, untuk pemenangnya akan diumumkan di Telegram setelah mencapai 1000 subscriber. Halo sobat, apa kabar? Selamat datang di channel ini, semoga sehat selalu dan salam cuan bagi semuanya. Video kali ini ulasan Monero jadi target kejahatan cyber dan berita terbaru di akhir video, tapi sebelumnya kita simak outlook cryptocurrency dulu. Hari ini 20 Agustus 2022. Kapitalisasi pasar kripto global adalah 1,03 triliun dolar, turun 2,23% dari hari terakhir. Total volume pasar kripto selama 24 jam terakhir adalah 86,50 miliar dolar. Naik 15,99%. Harga Bitcoin saat ini 21.340,33 dolar, turun 2,78%, market cap 408,17 miliar dolar, volume transaksi dalam 24 jam 37,06 miliar dolar. Harga 10 besar cryptocurrency berdasarkan market cap yang mengalami kenaikan paling besar dalam 24 jam adalah Binance yaitu 2,02%. 10 besar trending cryptocurrency yang mengalami kenaikan paling besar dalam 24 jam adalah Stargate Finance yaitu 60,36%. Penjahat dunia maya, terutama mereka yang menyebarkan ransomware, suka menggunakan Bitcoin, tetapi ada mata uang kripto baru yang juga menjadi favorit pemain. Dalam permainan cryptocurrency, Monero tidak diragukan lagi adalah pemain besar. Baik itu diperdagangkan, diinvestasikan, atau bahkan ditambang, ada banyak alasan untuk terlibat dengan kripto ini. Namun, Monero sekarang digunakan untuk tujuan yang lebih terlarang, yaitu oleh penjahat dunia maya. Jadi, mengapa Monero menjadi begitu populer di kalangan aktor jahat? Sebelumnya mari kita pahami secara singkat dulu apa itu Monero. Diluncurkan pada tahun 2014 oleh sekelompok pengembang paling tidak dikenal melalui hard fork Bitcoin, tujuan Monero selalu menawarkan privasi dan anonimitas kepada pengguna. Koin privasi jaringan peer-to-peer ini, XMR, dapat diperdagangkan seperti aset besar lainnya seperti Bitcoin dan Ethereum, dan menggunakan mekanisme konsensus bukti kerja yang dikenal sebagai Random X. Sejak diluncurkan, Monero telah naik peringkat menjadi salah satu cryptocurrency paling populer di dunia. Saat ini Monero berada di peringkat 28 dengan harga 155,69 dolar, turun sebesar 8,08% dalam 24 jam terakhir, kapitalisasi pasar 2,83 miliar dolar, volume 24 jam terbaru adalah 151,39 juta dolar. Jadi mengapa banyak kejahatan cyber menggunakan Monero? Prevalensi Monero di dunia kejahatan dunia maya sebagian besar bermuara pada satu komponen kunci dari desainnya, anonimitas. Tentu saja, sebagian besar penjahat dunia maya ingin tetap anonim setiap saat untuk menghindari pihak berwenang, jadi orang-orang jahat ini diharapkan melakukan apa yang mereka bisa untuk menyembunyikan identitas mereka. Disinilah Monero bisa berguna. Saat ini, Bitcoin berdiri sebagai mata uang paling populer yang digunakan oleh penjahat dunia maya. Namun, meskipun menggunakan Bitcoin menawarkan lebih banyak privasi daripada menggunakan mata uang tradisional, masih ada cara untuk melacak transaksi Bitcoin. Di blockchain Bitcoin, setiap dan semua transaksi dicatat dan dapat dilihat. Alamat penerima dapat dilihat oleh pengirim, yang membuat penerima yang bersangkutan dapat ditemukan. Selain itu, setiap Bitcoin yang beredar dapat dikenali secara unik melalui nomor serinya, membuatnya lebih mudah untuk dilacak dari dompet ke dompet. Pelacakan pembayaran Bitcoin ilegal disorot pada tahun 2021, ketika FBI menyita uang tebusan yang diambil dalam serangan ransomware Colonial Pipeline. Tebusan, dibayar dalam Bitcoin, dipulihkan dari afiliasi ransomware DarkSide, yang menggunakan jenis ransomware itu untuk menyerang perusahaan dan mencuri data mereka. Berita tentang penyitaan ini menyebar dengan cepat, dengan banyak aktor jahat menyadari bahwa menggunakan Bitcoin tidak anonim seperti yang pernah mereka pikirkan.
Karena risiko paparan yang nyata ini, penjahat dunia maya telah memutuskan untuk mengembangkan cara yang lebih licik untuk menghindari penegakan hukum. Penggunaan Monero adalah salah satu cara yang dapat dilakukan. Tidak seperti Bitcoin dan banyak cryptocurrency lainnya, transaksi Monero tidak memaparkan informasi alamat apapun kepada pengirim atau penerima. Fitur ini dikenal sebagai tanda tangan cincin, ring city, dan membuatnya sangat sulit untuk melacak sumber atau tujuan dana Monero. Lapisan anonimitas tambahan ini memungkinkan penjahat dunia maya untuk lebih mudah tetap sulit dipahami. Karena potensi risikonya, banyak bursa, seperti Coinbase, tidak menawarkan Monero untuk diperdagangkan. Ini membuat penggunaan Monero agak terbatas dalam pengaturan di atas papan. Misalnya, jika seorang penjahat ingin mengambil penghasilan Monero mereka dan menjualnya di bursa GoTo mereka, ini tidak mungkin dilakukan jika platform telah menghapusnya. Koin privasi lainnya seperti Dash dan Zcash juga telah dihapus dari daftar beberapa bursa karena keterlibatan mereka dalam kegiatan terlarang. Lalu bagaimana Monero digunakan dalam kejahatan dunia maya? Semakin banyak individu dan kelompok jahat telah mengadopsi Monero untuk pembayaran. Ini termasuk Reveal, salah satu operator ransomware as a service, RAAS, paling produktif di dunia. Kelompok berbahaya ini awalnya menawarkan diskon kepada korban yang memilih untuk membayar uang tebusan yang diminta menggunakan Monero, bukan Bitcoin. Tapi sekarang, Reveal menuntut semua pembayaran tebusan di Monero. Kelompok ransomware lain juga diketahui menambahkan premi pada uang tebusan yang dibayarkan dalam Bitcoin, bukan Monero. Bahkan, beberapa grup kini hanya menerima pembayaran dalam bentuk Monero. Entitas jahat lainnya, yang dikenal sebagai Alphabay, juga menggunakan Monero selama operasinya. Alphabay adalah pasar darknet yang beroperasi sebagai layanan bawang melalui jaringan Tor. Sementara Alphabay awalnya hanya menerima pembayaran Bitcoin, layanan tersebut mengadopsi pembayaran Monero pada tahun 2016, yang sebenarnya memainkan peran dalam pertumbuhan popularitas kripto dalam pengaturan gelap. Monero juga digunakan dalam cryptojacking. Ini adalah proses ilegal yang melibatkan pembajakan komputer korban untuk menambang cryptocurrency. Hal ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk mendapatkan keuntungan dari penambangan kripto tanpa mengeluarkan biaya perangkat keras, listrik, atau pemeliharaan di muka. Dalam banyak kasus cryptojacking, Monero dipilih sebagai kripto untuk ditambang, karena hadiah XMR yang akan diterima penyerang dari penambangan dengan cara ini tidak akan dapat dilacak. Pada Agustus 2022, blockchain Monero meluncurkan hard fork untuk meningkatkan tingkat privasi cryptocurrency lebih jauh. Hard fork melibatkan peningkatan ukuran cincin yang digunakan dalam fitur tanda tangan cincin Monero. Ketika ukuran dering meningkat, lebih banyak tanda tangan transaksi dapat digabungkan, meningkatkan tingkat anonimitas setiap pengguna dalam jaringan. Meskipun hard fork ini merupakan kabar baik bagi pengguna secara umum, namun juga memberikan tingkat anonimitas yang lebih tinggi bagi penjahat dunia maya. Semakin baik aktor jahat dapat menyembunyikan identitas mereka, semakin ideal bagi mereka, sehingga perkembangan privasi Monero sayangnya membantu individu terlarang ini serta pengguna legal. Berita terbaru kali ini adalah pasar kripto menjadi merah dengan likuidasi lebih dari 500 juta dolar dalam 24 jam. Jumat ini mungkin lebih sulit untuk pasar kripto daripada minggu-minggu sebelumnya. Pasar cryptocurrency telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan akhir-akhir ini yang menggembirakan. Namun, jalan menuju pemulihan itu terhenti. Pada hari Jumat, perusahaan analitik kripto Glassnode merilis data yang menunjukkan bahwa likuidasi jangka panjang Bitcoin telah mencapai level tertinggi baru 8 bulan karena harga BTC jatuh di bawah $22.000. Pada hari Jumat, pasar aset digital mengalami penurunan yang substansial, mengakibatkan beberapa support utama ditembus. Setelah kenaikan yang kuat sepanjang bulan, pasar telah jatuh ke posisi terendah bulanan baru. Sobat Meta Kripto, itulah ulasan topik utama kripto dan berita kripto. Bila ingin investasi di kripto lakukan riset dahulu, karena Mimin bukan penasihat keuangan atau promosi investasi, seperti disebut dalam disclaimer di video ini, dan jangan lupa tolong subscribe ya. Karena kami akan terus upload video baru yang membantumu untuk terus mendapatkan ilmu dan info terbaru sehingga meminimalisasi kerugian.
Demikian informasi dan ulasan kami untuk Sobat Meta Kripto kali ini, semoga berguna. Terima kasih telah tonton sampai selesai, nantikan video terbaru kami selanjutnya guna membantumu dapat cuan dari investasi cryptocurrency.